Nah, jadi teman-teman, kita akan ada di subbab selanjutnya, yaitu tentang long term notes payable. Nah, di sini aku mau kasih tahu bahwa di long term notes payable ini kita akan mempelajari 3 macam subnya subbab. Jadi di sini yang pertama ada ya ketika notes payable ini diterbitkan at face value. Ada yang not at face value, sama special situation. Jadi ini kayak beda dari yang lain gitu. Jadi kalau yang untuk at face value berarti kita semua udah pada tahu kan, ini simple banget. Tapi kalau yang not at face value ini ada yang zero interest bearing notes, sama ada yang interest bearing notes. Gitu. Kalau yang special situation itu ada not issues for property, good and service, barang dan jasa, dan ada yang namanya choice of interest rate, atau nama lainnya itu kayak apa ya, imputation. Terus ada lagi yang namanya mortgage payable. Ini kayak cicilan gitu. Atau basel hipotek. Oke, jadi ini hal-hal yang akan kita pelajari di long term notes payable. Ini masih di chapter 14 ya guys. Nah, di sini ada banyak, jadi kita bakalan kupas satu-satu. Yang pertama at face value. At face value ini mudah banget teman-teman. Jadi misalnya ini nggak perlu terlalu didalemin banget. Sebenarnya udah dalam sih, tapi dangkal banget gitu. Aduh, apa sih nggak jelas. Oke, lanjut. Contohnya, berarti kan ini pada bunga pasar sama bunga ini sama kan kontraktualnya. Misalnya PT ABC menerbitkan wesel misalnya 10.000 untuk 3 tahun at face value, dimana CR-nya sama dengan 10% dan CR-nya sama dengan MR ya, karena dia di face value gitu. Jadi untuk jurnal penerbitannya langsung aja gitu kan, ada case pada NP itu sebesar 10.000. Dan ketika kita mau bayar bunga, anggaplah misalnya bunga itu per tahun, maka di sini kita akan menurunkan interest expense pada case di 10.000 dikali 10%, karena kan CR-nya sama dengan MR kan. Jadi jadinya 1.000. Ini untuk yang at face value. Nah, sekarang aku mau ngenalin yang zero interest bearing notes. Oke, kemana kita perginya? Nah, sini aku udah nyiapin soal untuk yang zero interest bearing notes, yaitu di buku KSO Intermediate P145. Di sini kita bisa baca. Pada Desember 31, 2019, Vital membeli komputer dari Plato Group dengan menerbitkan 600.000 zero interest bearing notes payable in full on, berarti ini annually on Desember 31, 2023. Oh, bukan, ini apa? Jatuh temponya 2023. Dan dia punya bunga segini, 10% bunga pasarnya. The computer is expected to have a 5 years life, ada 5 tahun, dan dia punya residual value sebesar 70.000. Yang pertama kita disuruh untuk mempersiapkan jurnal untuk pembelian 31, 12, 19. Karena kita beli komputer,
Aku di sini bikinnya equipment aja ya, karena komputer itu bagian dari peralatan. Equipment pada notes payable, karena dia zero interest bearing notes, berarti kita nyarinya ini pakai PV nominalnya aja gitu, kan dia kan cuma ada market rate-nya doang. Berarti ini nanti jatuhnya itu ke diskon. PV nominal, di PV nominalnya itu 600.000 dikali 1 per 1 tambah 0,1 pangkat 5. 2019 ke 2023, 19, 20, 21, 22, berarti ada 4 tahun. Jadi dapatnya 600.000 dikali 0,683, dapatlah hasilnya 409.808. Jadi inilah untuk jurnal penerbitan pada zero interest bearing notes. Jadi kita pakai PV nominal gitu. Nah, untuk yang B, prepare any necessary adjustment entries relative to depreciation, berarti kita nyari jurnal untuk depresiasinya dan amortisasinya pada Desember 31, 2020. Di 31 Desember 2020. Ini untuk jurnal depresiasi, masih ingatkan teman-teman, depreciation expense pada accumulated depreciation equipment. Nah, di sini kan tadi karena nilainya itu di sini kita katakan 409.808, maka nilai equipment kita itu adalah sebesar 409.808, bukan 600 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa nyari depreciation expense-nya itu adalah sebesar 409.808 dikurang residual value-nya itu 70.000. Ini keterangan straight line nih. Ini ada karena kita menggunakan straight line gitu kan. Jadi ya mudah aja ya, dibagi sama 5 tahun. Per 5 itu akan mendapatkan hasil 67.962. Sekarang untuk amortisasinya, jurnal amortisasi. Nah, karena ini tuh sama kayak diskon dan dia zero interest bearing notes, maka pasti untuk ininya tuh akunnya itu pasti interest expense pada notes payable gitu. Karena kan nilai notes payable itu kan akan nambah gitu. Jadi untuk interest expense ini nih dia berarti CA-nya 409.808 dikali CA tadi berapa? 10%. Maksud aku tuh kayak rate-nya 10%. Berarti jadinya 4980,8. Itu ya. Nanti yang C-nya akan dibahas di slide selanjutnya. Atau selanjutnya.